yang dari Jakarta ke Bandung harus menempuh waktu sampai 3,5 jam. Trayek Jakarta ke Bandung ini baru awalnya saja, karena rencananya pembangunan kereta cepat ini akan diteruskan sampai Surabaya. Coba, berapa waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya kalau pakai kereta cepat? Ternyata cuma 5 jam saja. Kereta cepat ini bisa melaju sampai 350 km per jam. Jadi coba bayangkan, Anda punya mobil Ferrari, terus digeber selama 5 jam pada kecepatan puncaknya, maka akan sampai pada waktu yang sama dari Jakarta ke Surabaya. Gila kan? Cuman ya itu tadi, seperti beli mobil Ferrari, untuk pembangunan kereta cepat ini juga nggak murah. Waktu awal perkiraan saja, nilai pembangunan kereta cepat ini sudah di angka 86 triliun rupiah. Sekarang bengkak sampai total 113 triliun rupiah. Persoalan bengkaknya kereta cepat ini jadi bahan gibah di kalangan oposisi. Dan seperti biasa, disambung-sambungkanlah dengan hutang pemerintah. Padahal, kalau mau teliti, bengkaknya biaya kereta cepat ini paling besar itu ada di bagian pembebasan lahan. Sejak Jokowi menerapkan konsep ganti untung, bukan ganti rugi, kepada masyarakat yang lahannya kena proyek pemerintah, maka biaya pembebasan lahan itu selalu angkanya besar di proyek-proyek infrastruktur. Tapi Jokowi juga nggak peduli, toh yang dibeli adalah tanahnya rakyat, dan rakyat juga senang kok tanahnya dibeli mahal sama pemerintah. Mereka jadi kaya raya. Semakin banyak proyek infrastruktur pemerintah, rakyatnya malah semakin sejahtera. Coba bandingkan dengan pembangunan kereta cepat di India yang akhirnya gagal karena ribut masalah pembebasan lahan. Ya, masih ingat dengan Ignatius Jonan, salah satu menteri di pemerintahan Joko Widodo di periode pertama. Inilah pernyataan Ignatius Jonan. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Zaman Orde Baru aja nggak bisa menurunkan penumpang di atas atap KRL. Ayo, betul kan? Mau Kementerian BUMN ngomong beginilah begitulah, mana hasilnya? Ya, perhubungan juga sama, nggak ada. Setelah itu kan beres kan? Beres. Nah, beresnya gini, cerita nih. Waktu saya mau membersihkan itu, kalau saya nggak mengalami sendiri, itu saya nggak tahu kenapa penumpang itu mau naik di atas atap. Ada risikonya kalau jatuh, risikonya itu nggak ada opsi. Kalau jatuh itu mati pasti. Ya. Penumpang kalau naik di atas atap KRL zaman dulu itu kalau jatuh, itu saya sudah instruksi ke lapangan. Kalau jatuh segera ditolong, dimasukkan di rumah sakit terbaik, mudah-mudahan hidup. Nah kalau hidup terus kita wawancara. Nah diwawancara terus buat testimoni kan, masukkan televisi, betul kan? Supaya orang nggak mau naik dia. Nggak ada yang hidup pak, nggak ada. Nah, apalagi kalau kesetrum, ya itu loh, kabel tuh loh. Di rumah dicolokan itu ampernya kan 220 ya. Ya, kalau di listrik kabelnya kereta itu, listrik aliran atas itu bukan 220, itu 1500 ya. Jadi kalau Anda pegang harus meninggal. Enggak, kalau enggak Anda pasti menyesal. Anda enggak meninggal itu pasti. Saya itu naik sendiri berkali-kali dari stasiun Bogor, dari stasiun Depok, dari stasiun Citayam. Itu kalau kereta tanpa AC itu gimana? Wah, nggak tahan memang. Kalau naik jam 6 pagi dari Bogor masih tahan, tapi lewat UI udah nggak tahan. Udah jam 7, jam 8 udah nggak tahan, panas sekali di dalam. Akhirnya saya bikin kebijakan, sudah gini aja, keretanya semua dibuang, ganti single service. Semua pakai AC dan tidak ada ekspres, nggak ekspres, semua berhenti di setiap stasiun. Loh, komuter kok ada yang ekspres, ada yang enggak. Ya, jadi ini nggak tahu pikirannya dulu gimana. Oke, semua single service pakai AC. Nah itu yang nggak mengakibatkan penumpang sudah nggak bisa naik lagi di atas atap. Di dalam dingin kok, paling kurang bisa bernapas lah. Ya. Kalau dulu nggak bisa bernapas, nggak pakai AC tuh, setengah mati pak. Itu saya ngalami sendiri, saya coba sendiri. Makanya saya tahu. Nah, waktu merubah itu, debatnya itu dengan teman-teman di perhubungan, itu saya ngomong, ini semua pakai AC, tidak boleh, tidak pakai AC, saya hapus semua. Kalau pemerintah nggak mau harganya berubah, ya subsidinya tetap harus ada. Nah di peraturannya itu, yang disubsidi itu kereta tanpa AC, nggak bisa peraturannya. Ya saya ngotot harus dirubah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Harga tiketnya saya naikkan terus, akhirnya oke, diterima. Nah tapi tetap harga tiketnya 5.000. Dulu nggak pakai AC itu harganya 2.000. Transportasi umum merubah dari 2.000 ke 5.000 itu luar biasa loh ributnya, mestinya. Tapi nggak ribut kan? Sedikit lah ya. Ada lagi ibu-ibu kayak gini kan, dinaikkan tiketnya dari 2.000 ke 5.000. Saya tungguin tiap hari pak. Di stasiun Manggarai itu kan stasiun perlintasan, banyak orang turun di situ. Ada ibu-ibu kayak begini, bukan dia sih. Turun dari KRL ngomong sama saya, gara-gara tiket naik itu mungkin. Wah, saya tungguin aja kan, marah-marah kan ada nama saya di sini. Ya kalau Pelindo nggak pakai nama gitu, namanya di Keplek ini nggak kelihatan. Nah, Pak Ambra mau di demo, Pak direksi, bukan gitu, ya kan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik.
kali ini kita melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh seorang Denny Siregar ya terhadap ambisi-ambisi oknum-oknum ya pejabat yang dimana dalam kereta cepat atau WUS ya. Jadi walaupun pada akhirnya kita melihat hasil WUS-nya saat ini teman-teman ya, akhirnya negara berutang hanya gara-gara sebuah program yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat ya. Mungkin untuk para pejabat-pejabat, mungkin orang-orang yang menengah ke atas, mungkin hal ini sangat bermanfaat, tapi untuk masyarakat biasa banyak yang menilai ya WUS ini, kereta cepat ini ya tidak terlalu penting. Bahkan banyak pihak yang menyampaikan ya, masyarakat Indonesia menyatakan bahwa lebih baik membantu masyarakat yang kecil daripada berutang untuk membangun kereta cepat yang hanya bermanfaat bagi kelas atas. Nah, jadi teman-teman, akhirnya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini menjadi kenyataan ya, bahwa dikatakan di sini oleh melalui komentar netizen menyatakan bahwa ini tragis, negeri ini orang baik dan jujur malah ditendang, orang yang korup diangkat menjadi menteri, dan di negeri ini kasus hukum dan korupsi bisa diatur dan sepakat kalau ditelusuri kereta cepat, bahkan IKN juga harus. Ini ada dugaan yang tidak beres ya. Jadi artinya bahwa ketika ambisius ya untuk membangun sesuatu hal yang ini pro dan kontra teman-teman, dan pada akhirnya ya ini menjadi beban negara untuk membayar hal ini. Bahkan dikatakan bekerja sesuai dengan order, apa yang mau diharapkan. Bahkan proyek kereta cepat IKN perlu ditelusuri, dananya kayaknya ada yang tidak beres. Nah, jadi yang menjadi beban hutang-hutang nanti untuk membayar rakyat yang ya dipikul pajaknya. Jadi teman-teman ya, akhirnya pernyataan-pernyataan Denny Siregar ini sebelumnya menjadi kenyataan dalam proyek kereta cepat dan begitu juga dengan IKN ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini memang cukup menarik ya, bahkan menyedot atau meminta perhatian masyarakat terhadap pernyataannya yang sebelumnya ya akhirnya menjadi kenyataan. Bahkan KPK harus diganti segera, dan ya mungkin markup yang gila-gilaan ya, pejat Johan yang menghalangi cuan. Imbasnya pajak edan-edan dan zona idola yang jelas ya bisa kerja penyelamat wajah pemerintah sebagai Pak Johan ini ya. Zaman edan ya berjalan masuk zaman kala bendu. Jadi tersangka ternyata kerja Mulyono mengecewakan, IKN-nya saingan dengan Hambala. Ya, jadi teman-teman, kalau kita melihat ya IKN saat ini, apakah ini sudah beroperasi sesuai dengan apa yang kita lihat ya, dan moga-moga nanti di pemerintahan selanjutnya ya ini IKN ini bisa ya berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden sebelumnya ya. Kita lanjut di komentar netizen di bawah ini menyatakan transportasi saya dari 80 sampai sekarang kereta api. Saya acungin sama Bapak apa namanya KDM ya, Kak Ing Johan, yang merubah kereta kumuh menjadi kebanggaan saya. Bersih, anti pedang, anti roket dari kereta Jakarta, harga 75.000 ya, 7.500 sampai 2.150 juta sudah saya naikkan kopertemen ya, gara-gara nggak setuju kereta cepat Bapak Kak ini dicopot Joko, maunya Pak Johan ya pemerataan KI di seluruh Indonesia, KIP harus audit ya. Jadi apa namanya, harus audit ya, cepat dan apa yang Joko sehat selalu. Oke.
Mantap Om Denny ya, kok lama nggak terbit Om, kita selalu menanti, terus suarakan kebaikan dan kebenaran. Oke, bongkar Bang Denny biar diproses. Saya setuju kalau ya korupsi Jokowi semua sama di depannya hukum, ya jahat harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi teman-teman, inilah yang diharapkan oleh netizen sebenarnya, bahwa ketika terjadi sesuatu atau isu atau dugaan ya terhadap para pejabat atau oknum tertentu, ya mestinya penegakan hukum ini harus bergerak cepat untuk mengungkapkan ya setiap kasus. Tapi kita melihat ya, kalau ada kasus-kasus para pejabat yang saat ini ya bisa saja hanya untuk memeriksa aja atau memanggil saja bisa bertahun-tahun. Ya, bahkan ya, ada komentar netizen menyatakan bahwa ya sebenarnya jauh beda dengan ketika masyarakat biasa yang berkasus atau maling ayam, ya cepat sekali reaksinya, bahkan tidak menunggu lama, ya bahkan berapa menit ya ini kasus ini sudah terungkap. Tapi kenapa ya kalau kepada para pejabat ya sepertinya langkah penegak hukum itu sepertinya berat ya untuk menghadapinya. Mungkin teman-teman bisa menjawab hal ini ya. Dikatakan lagi bahwa Ahli Jokowi dan keluarganya nanti ketua dan anggota KPK-nya melahirkan. Dulu Jokowi ya kau puja-puja, dan Jokowi saat ini terlalu kuat untuk dilawan. Jokowi tahu ya kelemahan orang-orang Indonesia. Ya rata-rata gila hormat, gila jabatan, gila hormat kelamaan. Ya mereka memanfaatkan Jokowi dengan cara memberi kebutuhan atau hajat mereka, kehormatan, jabatan, uang, dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman, inilah yang kita lihat bahwa akhirnya ini saling menyerang, ya saling siku menyiku, dan akhirnya ya tentu dalam hal ini ketika kereta cepat ini teman-teman sudah terrealisasi dan akhirnya tahu berapa hutang negara untuk membayarnya dan siapa yang membayarnya, silakan komen di bawah ini. Sampai ketemu di postingan.